Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat enak nonton 25, apa kabar kalian semua? Tentunya dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Oke, di video kali ini Mimin akan menghibur kegaulan kita semua. Dan tentunya Mimin akan menceritakan film yang tentunya sangat seru banget. Dan tidak lupa Mimin ingatkan untuk membuat segelas kopi dan duduk senyaman mungkin agar hati dan pikiran terasa lebih nyaman. Oke, tak usah lama-lama, film ini berjudul Mountain King. Film ini menceritakan seorang bocah yang dulunya hanya seorang biasa. Tetapi, bocah tersebut menjadi seorang raja gunung. Itu semua karena sebuah pembunuhan keluarganya yang terjadi di 15 tahun yang lalu. Pasti penasaran dengan kelanjutan filmnya? Tanpa berlama-lama, marilah kita simak videonya. A few moments later. Di awal film diceritakan perjalanan seorang anak desa yang dirinya masih seperti orang biasa, belum menjadi seorang raja gunung. Ketika ia belum jadi seorang raja gunung, bocah ini sedang memasak daging kesukaannya dengan adiknya, tepat di suatu gunung yang ia tinggali. Dan ketika itu, adiknya menyuruh kakaknya ini untuk pergi ke hutan belakang untuk memetik daun ketumbar. Bocah tersebut kembali ke tempat adiknya yang sedang memasak daging tersebut. Dan ternyata di situ terjadilah perkelahian antara warga yang menghuni gunung itu dan kelompok preman yang tidak dia kenali. Di situ, bocah tersebut melihat ayah dan adiknya yang sudah tidak bernyawa lagi, yang sudah dibunuh oleh rombongan preman tersebut. Bocah tersebut pun langsung mendekati ayah dan adiknya. Ketika bocah itu mendekati mayat ayah dan adiknya, ternyata rombongan preman tersebut menggunakan topeng dan bersenjatakan pedang. Dan di saat bocah tersebut mau diserang oleh preman tersebut, bocah itu diselamatkan oleh seekor gorila yang ada di gunung itu. Kemudian, setelah 15 tahun dari kejadian tersebut, pada saat itu ada sekelompok manusia ingin mencari seorang raja gunung. Dan yang dimaksudnya tersebut adalah bocah yang dulu diselamatkan oleh seekor gorila dan yang sekarang sudah menjadi seseorang yang kuat, penghuni gunung, yaitu raja gunung. Pada saat itu, ketika sekelompok manusia ingin menangkap raja gunung, mereka malah diajar habis-habisan oleh raja gunung dan seekor gorila yang telah merawatnya. Di situ ketika sekelompok manusia ingin menangkap raja gunung, yang tertangkap malah seekor gorila dengan menggunakan jaring besar. Tidak lama kemudian, setelah gorila tersebut tertangkap, datanglah raja gunung tersebut. Ia langsung menghajar sekelompok manusia tersebut bersama dengan seekor gorila dan menghabisinya. Di sisi lain, di suatu desa, terdapatlah seorang bocah perempuan yang sedang berbelanja di pasar, dan ia tinggal di sebuah pondok yang dekat dengan pegunungan yang dihuni raja gunung yang bernama Konger. Setelahnya pulang dari pasar, Konger tersebut melihat ayahnya yang sedang kesakitan. Tidak lama kemudian, Konger dan ayahnya tersebut didatangi oleh rombongan preman yang diketuai oleh Siong. Yang bertujuan, preman tersebut hanya ingin menanyakan kenapa raja gunung dan seekor gorila tersebut membunuh semua orang. Di situ, Konger dan ayahnya tersebut malah menjadi buronan rombongan Siong tersebut karena tidak ingin menjawab pertanyaannya. Sampai-sampai ayah Konger tersebut dibunuh oleh rombongan Siong. Tidak lama kemudian muncullah Raja Gunung yang melihat Siong menghajar Konger tersebut. Raja Gunung pun membantunya dan menghabisi rombongan Siong. Pada saat bos Siong melempar pedangnya kepada Konger, Raja Gunung pun menyelamatkannya dengan menangkap pedang yang dilontarkan oleh Siong tersebut. Setelah terjadi peperangan, Raja Gunung pun mendekati Konger, tetapi Konger tersebut malah ketakutan. Raja Gunung pun langsung pergi meninggalkannya, dan dia pun hidup sendiri karena ayahnya yang sudah meninggal dibunuh oleh Siong. Ia pun mempunyai tekad untuk balas dendam kepada rombongan Siong tersebut dengan mencari buah peledak yang memasuki daerah
kekuasaan Raja Gunung. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pendekar tersebut yang ingin membantu melawan Raja Gunung. Ternyata, pendekar tersebut adalah seorang wanita. Xiong pun tambah marah kepada anak buahnya karena ia minta orang hebat tetapi malah dikasih seorang wanita. Jangan dianggap remeh karena wanita tersebut memiliki kemampuan yang cukup hebat. Sampai Xiong pun tercengang melihat kehebatan pendekar wanita tersebut. Xiong pun langsung menyuruh anak buahnya untuk membawa wanita tersebut ke gunung. Tetapi wanita tersebut menolaknya karena ia ingin melawan Raja Gunung sendirian. Wanita tersebut pun langsung pergi ke gunung. Di malam hari, pada saat Raja Gunung dan seekor gorila memasang jebakan untuk manusia-manusia jahat, di situ datanglah seseorang dan ternyata orang tersebut adalah Konger. Dan di situ yang terkena perangkap Raja Gunung adalah Konger. Tetapi di situ Konger pun diselamatkan oleh pendekar wanita suruhan Xiong. Pada saat Konger bercakap-cakap dengan pendekar wanita tersebut, muncullah Raja Gunung dari belakang yang dicari-cari oleh wanita tersebut. Tidak lama kemudian, terjadilah perkelahian antara Raja Gunung dan pendekar wanita tersebut. Pertarungan tersebut terjadi sangat sengit, dan di saat itu ada kayu yang terlontar ke arah Konger, sampai-sampai terjatuh ke bawah jurang tepat di hadapan seekor gorila yang sedang berak. Gorila tersebut pun langsung mengejar Konger karena atas ketidaknyamanannya. Pada saat mengejar Konger, gorila tersebut terjatuh kesakitan. Tidak lama kemudian, Raja Gunung datang dan ingin menyelamatkan gorila yang dibantu oleh Konger. Ketika Konger ingin kabur, Konger malah kesandung dan jatuh pingsan. Pada saat Konger sudah sadar, ia pun sudah berada di tempat Raja Gunung dan gorila. Dan di situ, Konger pun membantu gorila yang kesakitan itu. Dan ternyata, gorila tersebut keracunan. Konger pun menyuruh Raja Gunung untuk membawa gorila tersebut turun gunung untuk menyembuhkan gorila tersebut. Tetapi, Raja Gunung pun tidak mau untuk turun gunung. Dan di situ, Konger pun memberi resep untuk menghilangkan racun tersebut. Di situ terjadilah perjanjian, jika Konger membantu menyelamatkan gorila itu, Raja Gunung pun harus membantu untuk membalas dendam ke Xiong atas kematian ayahnya. Raja Gunung pun setuju atas perjanjian dengan Konger. Pencarian ramuan pun terjadi sampai malam hari. Tidak lama kemudian, Konger pun menemukan ginseng tersebut, tetapi dikelilingi oleh tumbuhan beracun. Ketika Konger dan Raja Gunung ingin mengambil ginseng, datanglah pendekar wanita tersebut dengan melempar shurikennya, dan tembakannya pun meleset dan mengenai tumbuhan beracun dan menyebabkan Konger dan Raja Gunung berlarian menghindari racun tersebut. Di malam hari, setelah mencari ramuan, Konger dan Raja Gunung pun sedang asik-asikan bakar ayam dan memakannya dengan bersama-sama. Seketika itu, Raja Gunung pun terbayang-bayang oleh kejadian yang menimpa keluarganya waktu itu. Sebelum menjadi Raja Gunung, mereka di situ kelihatan tambah akrab dan sudah menjadi seperti keluarganya sendiri. Di pagi hari, Xiong dan teman-temannya yang telah menunggu merpati yang telah dijanjikan oleh pendekar wanita itu, jika dia berhasil mengalahkan Raja Gunung, maka merpati tersebut akan datang ke tempat Xiong. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pendekar hebat yang sering dijuluki pedang tangan dewa. Ia pun bertanya kepada Xiong, apakah kalian melihat pendekar wanita? Dan ternyata, pendekar wanita tersebut adalah adik dari pendekar pedang tangan dewa. Di situ, Xiong menjelaskan bahwa adiknya telah masuk ke gunung dan dihabisi oleh Raja Gunung. Pedang tangan dewa pun marah dan langsung pergi ke gunung untuk mencari adiknya. Dan di saat itu, ketika Konger dan Raja Gunung melanjutkan pencarian ramuan untuk gorila tersebut, datanglah pendekar wanita yang ingin mengganggunya. Dan pada saat Konger mengambil ramuan itu, Konger pun terjatuh dan diselamatkan Raja Gunung dan membawa kabur dari pendekar wanita. Di situ pun pendekar wanita mengejar Raja Gunung dan Konger, tetapi malah terkena perangkap Raja Gunung. Dan saat itu, Konger dan Raja Gunung pun menyelamatkan pendekar wanita yang ingin membunuhnya.
Dan pada saat wanita tersebut ingin lari, ia pun terkena perangkap lagi. Ketika itu, Konger pun merubah penampilan Raja Gunung menjadi seseorang yang lebih kelihatan tampan dan gagah. Sampai-sampai pendekar wanita pun terpesona dengan melihat ketampanan Raja Gunung tersebut. Raja Gunung pun juga memberi baju kepada Konger, yaitu baju yang dipakai oleh adiknya dulu yang dibunuh oleh Xiong. Konger pun sangat terharu karena ia baru pertama kali dikasih baju yang sangat bagus dari sebelumnya. Konger pun sangat berterima kasih kepada Raja Gunung yang telah baik kepadanya dengan memberi baju yang sangat bagus. Pada saat itu, setelah Raja Gunung memberikan baju kepada Konger, Raja Gunung pun kasihan melihat pendekar wanita yang disekapnya. Seketika itu, muncullah Konger yang sudah memakai pakaian yang diberikan oleh Raja Gunung. Dan di saat itu, Raja Gunung pun terbayang dengan adiknya yang dulu. Di malam hari, Konger pun terbangun dari tidurnya dan mencari Raja Gunung. Ternyata Raja Gunung tersebut sedang di pinggir sungai dan merusak semua buah peledak yang dicari-cari oleh Konger. Konger pun marah kepada Raja Gunung dan ingin turun gunung. Tidak lama kemudian, datanglah kakak pendekar wanita yang ingin menyelamatkannya, dan di situ terjadilah perkelahian antara kakak pendekar wanita dan Raja Gunung. Dan di situ pendekar wanita pun memberhentikan pertarungannya dan kakaknya pun membawa pulang. Di saat kakak pendekar wanita telah mengobatinya, datanglah Xiong dan anak buahnya yang mempunyai rencana ingin merebut pedang tangan dewa dengan menghabisi pendekar wanita dan kakaknya. Di sisi lain, Konger memasuki rumah Xiong dan tidak sengaja melihat jimat Xiong dan mengambilnya. Kemudian Raja Gunung pun mencari Konger dan masuk ke rumah Xiong juga. Di saat itu, ia tidak sengaja menginjak topeng yang digunakan oleh pembunuh ayah dan adiknya dulu. Di malam hari, terjadilah ledakan yang cukup besar. Ternyata Xiong dan anak buahnya yang sedang mengebom tempat tidur kakak dari pendekar wanita tersebut dan membunuhnya. Xiong pun langsung mengambil kertas yang di dalamnya terdapat teknik menggunakan pedang tangan dewa. Setelah itu, Xiong pun pergi ke kamar pendekar wanita dan ingin membunuhnya. Ketika Xiong ke kamar pendekar wanita tersebut sudah tidak ada, ia pun telah pergi bersama Konger. Xiong pun langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mencari pendekar wanita tersebut. Dan pada saat itu, Konger dan pendekar wanita ternyata pergi ke tempat persinggahan Raja Gunung dan Gorila. Di situ pun, Konger membuat ramuan untuk gorila tersebut. Dan di saat Konger memberikan ramuan, Xiong dan anak buahnya pun melempar bom di dalam tempat itu, sampai terjadi ledakan yang cukup besar. Xiong pun langsung masuk ke tempat itu dan ingin membunuh pendekar wanita tersebut. Tidak lama kemudian, Raja Gunung pun datang dan menyelamatkan Konger dan pendekar wanita tersebut. Dan di situ, Raja Gunung pun langsung mendekati gorila yang sudah tidak berdaya lagi. Dan di saat itu, Raja Gunung mengeluarkan topeng yang telah ia temukan di rumah itu. Dan ternyata, topeng tersebut milik ayah Konger. Dan disitulah Konger langsung diusir oleh Raja Gunung karena topeng itulah yang digunakan oleh pembunuh ayah dan adiknya. Di sisi lain, Xiong pun mempelajari buku rahasia pedang tangan dewa yang telah ia ambil pada saat itu. Ia terus mempelajari buku itu dan sampai kekuatan itu ia miliki. Di saat Xiong sudah selesai mempelajari buku itu, datanglah pendekar pedang tangan dewa yang ternyata belum mati. Tetapi di saat itu, pendekar pedang tangan dewa pun tidak bisa apa-apa karena kekuatannya yang ia miliki sudah pindah ke tubuh Xiong. Tidak lama kemudian, datanglah pendekar wanita dan ia melihat kematian kakaknya yang dibuat oleh Xiong. Dan ketika Xiong ingin membunuh pendekar wanita, Konger pun datang dengan melempar telur kepada Xiong dan mengenai wajahnya. Di situ, Xiong pun tidak terima dan mengejar Konger.
dan Siong terkena jebakan Konger. Tetapi itu tidak membuat Siong apa-apa. Siong pun menangkap Konger dan melemparnya keluar. Di saat Konger terlempar keluar, Raja Gunung pun datang dan menyelamatkan Konger. Dan di situ Siong pun keluar dan melempar kotak yang di dalamnya terdapat kalung yang dipakai oleh adiknya. Dan Siong pun memakai topeng yang ia gunakan pada saat membunuh adiknya dulu. Tidak tinggal diam, Raja Gunung pun langsung menghajarnya. Dan di situ Raja Gunung pun lebih banyak terluka dibanding dengan Siong karena ilmunya yang cukup kuat. Setelahnya, Raja Gunung pun tidak bisa apa-apa. Konger pun membantu Raja Gunung dengan membawa buah peledak yang diikatkan di badannya. Konger pun langsung mendekati Siong dan naik di badan Siong dan langsung menyalakan buah peledak. Dan disitulah Konger membalaskan dendam ayahnya yang dulu telah dibunuh oleh Siong. Akhir film, mereka dan Raja Gunung dan semua manusia hidup damai. Tamat.